Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu yawmiddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Shallallahu syadana Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah, selamat datang pada Bapak Ibu akang teteh yang telah hadir di agenda Ta'lim on Demand pada malam hari ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita sudah dapat berkumpul bersilaturahmi bertemu secara virtual di malam hari ini yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita akan belajar bersama, kita akan berdiskusi bersama mengenai fikih investasi, baik berupa trading kripto, trading saham, trading falas, tabungan emas, ataupun juga deposito. Bersama alhamdulillah narasumber malam hari telah hadir dengan kita Dr. Dede Rodin LC. Kita alhamdulillah sudah hadir bersama kita, dan tentu mengenai fikih investasi ini merupakan hal yang penting bagi kita semua, apalagi sekarang barangkali kakak-kakak Bapak Ibu mengikuti bagaimana nilai jual beli emas setiap hari setiap waktunya itu pecah rekor salah satunya gitu ya. Ini juga menjadi hal yang luar biasa. Dan insya Allah kita akan belajar mengenai bagaimana dari perspektif fikih investasi gitu ya, dengan hal yang tadi disebutkan sebelumnya. Salat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada uswatun hasanah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita hingga umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Ahid yang insya Allah akan memandu jalannya taklim di malam hari ini. Dan untuk mengawali agenda taklim on demand kita pada malam hari ini, mari bersama kita buka dengan bersama-sama mengucapkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan, Bapak Ibu kita akan bacakan Al-Quran. Bapak Ibu boleh untuk membuka mushaf atau Al-Qurannya, kita akan membaca 3 ayat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 277. Sekali lagi dipersilakan Bapak Ibu untuk dapat membuka mushaf atau membuka Al-Qurannya. Insya Allah kita akan mengawali taklim kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 277. 3 ayat. Silakan yang lainnya untuk tetap di mute. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى له ما سلف الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.
Ya, Alhamdulillah mudah-mudahan dibacakannya suci Al-Quran, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 277 ini menjadi awalan terbaik dan menambah keberkahan dalam agenda taklim kita di malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya hendak menyampaikan tata tertib taklim kita di malam hari ini. Yang pertama, tentu kita bersama untuk meluruskan niat yang mana hadir pada dan juga mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nanti akan ada sesi diskusi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Barangkali ternyata kalau nantinya ada perbedaan pendapat. Kemudian juga diupayakan untuk dapat hadir utuh dalam agenda kita malam hari ini, dalam taklim kita. Jadi dipersilakan untuk dipersiapkan barangkali mau menyiapkan alat tulisnya, catatannya, teman minumnya, cemilannya, dipersilakan dan diupayakan diikhtiarkan untuk kita bisa hadir utuh menyeluruh dalam agenda kita pada malam hari ini. Dan sebagaimana sampaikan di tadi, Alhamdulillah narasumber kita pada malam hari telah hadir. Saya akan menyampaikan CV kurikulum kita. Dr. Dederodin LC, MAG. Beliau lahir di Tasikmalaya pada bulan April 1972. Beliau menempuh pendidikan S2 di Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 95, kemudian melanjutkan S2 di IAIN Sunan Gunung Jati pada 2001, dan juga S3 di UIN Sunan Gunung Jati pada 2021. Alhamdulillah beliau sudah menikah dan memiliki 3 orang putra. Saat ini beliau tinggal di Lembur Sawah, Kota Cimahi, dan aktivitas beliau sekarang sebagai Dewan Syariah, Lembaga Amil Zakat Amal Madani Indonesia, dan juga sebagai Ketua Yayasan Saum Tenda Kota Cimahi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustaz Dede Rodin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, saya Damang, Kang Asep, Ah, Samulihin. Alhamdulillah, Damang juga Ustaz. Saya ini kalau di Tasik saya satu kampung sama beliau sebenarnya. Hmm. Mertua saya di Oh iya desa ya. kampung sama beliau. Alhamdulillah malam ini bertemu virtual di Zoom meeting ini. Baik, Bapak Ibu, barangkali tanpa berpanjang kalam, dipersilakan untuk dipersiapkan sekali lagi untuk dapat menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dede Rodin sesaat lagi kepada Ustaz Dede. Sini. Kang Asep gimana? Suaranya cukup jelas, Kang Asep? Siap, aman Ustaz? Terdengar jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Eh, Kang Asep yang saya muliakan, saya hormati, sahabat-sahabat yang berkenan untuk bergabung dalam acara Ta'lim on Demand ini. Eh, Pada malam ini kita akan berdiskusi, membahas, mengkaji. Saya barangkali hanya pemantik ya. Nanti kalau ada yang salah mohon diluruskan. Nanti ataupun ada yang mau ditanyakan kita bisa diskusikan. Jadi tentu saya tidak memposisikan diri sebagai satu-satunya narasumber. Jadi boleh di antara sahabat-sahabat sekalian yang memiliki informasi ilmu tentang tema yang didiskusikan untuk sama-sama menyampaikan ya. Nah, boleh jadi apalagi ini temanya tema tentang hal-hal terkait dengan ekonomi dan bisnis ya. Boleh jadi di sini banyak bahkan yang pelaku langsung gitu ya. Nah, malam ini kita akan bicara tentang fikih investasi ya. Apa itu investasi? Barangkali kita definisikan dulu ya supaya persepsi kita sama. Dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan ta'rif. Jadi para ulama sebelum berbicara mendiskusikan satu persoalan,
biasanya membuat ta'rif, definisi terlebih dahulu supaya apa yang dibicarakan ini sama-sama titik temunya sama. Secara bahasa, etimologi, investasi itu bahasa Indonesia ya diambil dari bahasa Inggris ya. Invest itu artinya menanam. Nah, ini agak mirip nanti dalam bahasa Arab menggunakan kata istismar ya, pakai sa yang pertama dari kata istasmaro. Mungkin teman-teman pernah dengar kata samarun artinya buah. Jadi artinya berbuah, berkembang, bertambah jumlahnya atau menanam ya secara bahasa. Dan memang itulah tujuan investasi kan. Kita ingin menanam modal atau uang lalu berkembang dan dapat hasil yang lebih baik. Secara terminologi, kalau saya mengacu kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi itu diartikan dengan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, tentu ya, maka berinvestasi orang tujuannya memang ada keuntungan yang ingin diharapkan dan biasanya investasi itu umumnya jangkanya jangka panjang. Nah, sebelum masuk ke tema-tema yang sudah di-share ya, yang akan kita bicarakan, Islam sendiri pada dasarnya mendorong kita untuk berinvestasi. Ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan rujukan. Nah, ayatnya memang secara langsung tidak bicara investasi ya. Kata-kata investasi tidak ditemukan dalam ayat ini. Ayat ini adalah menyuruh kita atau kita agar waspada, hati-hati, merasa takut kalau kita meninggalkan setelah kita zuriyah, generasi ya, keturunan yang lemah, dhaifan atau di'afa yang lemah. Nah, lemah itu artinya bisa secara moral gitu ya, akhlaknya kurang terjaga, pendidikannya kurang terurus, tapi juga bisa secara ekonomi. Nah, jadi kita harus meninggalkan generasi yang berkualitas, baik secara fisik dan non fisik gitu ya. Termasuk mungkin dalam hal ekonomi. Anak-anak kita di masa depan bisa mendapat gizi yang baik gitu ya, mendapat pendidikan yang bagus dan lain-lain. Nah, itu salah satu penopangnya kan persoalan ekonomi. Nah, maka artinya ayat ini secara tidak langsung itu memerintahkan kita untuk berinvestasi untuk masa depan. Nah, termasuk untuk generasi kita. Itu secara umum ayatnya bisa dipakai untuk dalil investasi. Nah, demikian pula di surah Al-Hasyr ayat 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita pertama-tama diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Nah, nanti di ujung juga sama kata perintah takwa diulang dua kali di tengah antara perintah takwa itu wal tanzur nafsum maqaddamat lighad. Hendaklah setiap kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, hari esok memang di dalam tafsir-tafsir klasik itu biasanya diartikan akhirat. Jadi artinya kita diperintahkan untuk mempersiapkan masa depan kita di akhirat. Tentu dengan amal-amal soleh ya, ketaatan kepada Allah. Nah, tetapi tafsir-tafsir mutaakhir dan modern juga ada yang mengungkap lighad ini bisa artinya masa depan di dunia. Jadi kita juga perlu mempersiapkan masa depan di dunia. Maka kalau di kalangan para pegawai muncullah apa masa pensiun ya, bahkan ada tabungannya di hari tua dan lain-lain. Nah, ini dari ayat ini sebenarnya ada isyarat bahwa kita diperintahkan untuk kan bertakwa itu kan takwa itu artinya menjaga diri dari dampak buruk yang akan menimpa kita. Nah, dampak buruknya apa? Misalnya setelah kita tidak bekerja, penghasilan kita menurun, nah maka kita punya tabungan yang cukup, nah punya apa namanya sumber dana yang juga tidak kekurangan, maka salah satunya bisa diusahakan dengan cara berinvestasi. Nah, termasuk tentu investasi amal solih ya untuk akhirat. Nah, itu kira-kira ayat Quran. Nah, termasuk mungkin
kita juga bisa mengambil ibroh pelajaran tentang investasi dari kisah Nabi Yusuf ya. Ketika di surah Yusuf digambarkan ketika Nabi Yusuf mentakwil mimpi raja karena akan datang 7 tahun masa paceklik setelah 7 tahun masa subur, Yusuf kan menyuruh penduduk Mesir untuk bercocok tanam di masa subur itu, lalu kemudian hasilnya tidak dihabiskan. Nah, tapi kan gandumnya disimpan di tangkainya untuk ditabung untuk menghadapi masa krisis yang akan dihadapi oleh Mesir. Nah, itu kan bahasa investasi dalam konteks sekarang sebenarnya. Dan tentu sejumlah ayat-ayat yang lain ya bisa kita temukan. Jadi intinya investasi pada dasarnya punya pijakan di dalam agama kita, baik dalam ayat-ayat Quran, kemudian juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, baik, kita sekarang masuk ke dalam hal-hal yang akan disampaikan seperti dalam player ya. Nah, saya mungkin mohon maaf temanya tidak berurutan ya. Saya mulai dari deposito dulu. Deposito apa investasi dalam bentuk deposito. Deposito itu apa sih? Deposito itu adalah produk simpanan di lembaga keuangan yang biasanya penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Beda dengan tabungan ya. Bisa ada jangka waktu yang disepakati. Ada yang 1 bulan misalnya, ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Nah, jadi ini mungkin berbeda dengan tabungan biasa yang biasa kita ambil, ditarik kapan saja. Deposito ada jatuh tempo yang khusus. Jadi polanya sebenarnya mirip dengan menabung ya, cuma ada perbedaan dari sisi jangka waktu yang disepakati. Nah, DSN, Dewan Syariah Nasional MUI Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa, bisa nanti diakses ya, dicari di lamannya di MUI juga ada, fatwa nomor 3 tahun 2000 tentang deposito syariah. Nah, di fatwa itu disebutkan bahwa deposito itu ada dua. Ada yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang menggunakan perhitungan bunga, seperti yang biasa terjadi di lembaga-lembaga keuangan konvensional, ya, di bank-bank konvensional atau lembaga keuangan yang lain. Nah, yang kedua, ada deposito yang dibenarkan, dibolehkan secara syariat. Nah, yaitu yang berdasarkan prinsip mudorobah. Jadi mudorobah itu adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama berstatus sebagai sohibul mal, pemilik dana, pemilik uang, yang satu lagi berfungsi berstatus sebagai mudorib, pengelola. Nah, dalam hal ini nasabah kita ketika mendepositokan uang di bank, maka kita sohibul mal. Nah, bank LKS Lembaga Keuangan Syariah sebagai mudorib. Nanti untuk dikelola uang itu ya dan seterusnya. Nah, itu boleh kata fatwa DSN jika berdasarkan prinsip mudorobah. Nah, rinciannya seperti ini. Pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal, pemilik dana. Ini mirip dengan tabungan ya. Tabungan menurut fatwa DSN itu boleh akadnya dua. Ya, boleh mudorobah, boleh wadiah, titipan ya. Nah, boleh. Nah, kita bicarakan yang mudorobah. Bank bertindak sebagai mudorib, pengelola dana. Nah, maka dalam kapasitas bank sebagai mudorib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkan uang yang kita depositokan itu. Jadi supaya ada hasil, ada keuntungan, tentu uang itu tidak bisa disimpan ya, tapi di apa diupayakan dalam berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan dikembangkan dengan prinsip syariah. Nah, jadi poin 2 dari fatwa ini berbicara tentang ruang gerak bank dalam mengelola dana. Jadi fatwa ini menyebutkan bahwa bank sebagai mudorib punya kewenangan untuk apa? Menyalurkan dana ini ke sektor-sektor usaha yang halal dan produktif sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. Nah, jadi kemudian termasuk di dalamnya mudorobah dengan pihak lain. Nah, jadi yang dimaksud si LKS itu boleh mengembangkan dana yang kita depositokan melalui skema mudorobah lagi dengan pihak ketiga.
Misalnya dengan perusahaan ya atau dengan individu pengusaha. Jadi misalnya kita kan dengan LKS deposito itu akadnya mudorobah. Nah, lalu deposito uang itu dikembangkan lagi oleh bank dengan pihak ketiga dengan cara mudorobah lagi. Nah, itu boleh. Jadi misalnya di apa di ada pengusaha lalu juga sama mengakses dana itu dengan pola mudorobah pula. Nah, berarti yang nanti jadi mudoribnya si pengusaha, yang sohibul malnya kemudian bank ya nanti gitu. Nah, itu jadi boleh kata fatwa nomor 2 ini. Nah, lalu yang ketiga apa namanya modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk piutang ya. Nah, jadi poin yang ketiga ini dalam bentuk tunai modal harus diberikan dalam bentuk tunai atau setara kas seperti transfer, seperti saldo giro atau tabungan, bukan barang atau aset yang nilainya belum jelas. Nah, kenapa begitu? Ini untuk menjaga kepastian nilai modal dan memudahkan pengelolaan investasi. Nah, dan bukan piutang. Maksudnya modal tidak boleh berupa tagihan atau piutang yang belum jelas kapan dibayar. Misalnya, seseorang memiliki piutang pada pihak lain lalu menjadikannya sebagai modal deposito. Nah, ini dilarang karena dana yang diserahkan ke bank belum benar-benar ada, belum berwujud tunai. Nah, sehingga mengandung ketidakpastian atau apa namanya goror ya dalam bahasa agama dan resiko yang tidak adil. Nah, itu yang ketiga ya dalam fatwa. Kemudian yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah itu artinya persentase ya. Seperti menabung di bank syariah. Itu tidak ada, oh kalau saya nabung, saya pasti dapat untung 1%. Nah itu nggak boleh kan? Karena memastikan sesuatu yang belum pasti. Tapi yang diatur itu yang ditentukan adalah nisbahnya. Persentase pembagian keuntungan. Misalnya sohibul malnya 60, nanti banknya 40. Nah, berapa besarannya belum ketahuan. Setelah baru dapat keuntungan. 60 misalnya dari 1 juta, berarti 60% dari 1 juta. 40 bagi bank dari 1 juta. Tapi ketika keuntungannya naik 2 juta, tentu 60 dari 2 juta. Sehingga sifatnya sesuai nanti dengan hasil yang didapatkan. Jadi yang di pembagian keuntungan itu dinyatakannya bukan dalam bentuk keuntungan yang tetap, tapi dalam bentuk nisbah atau persentase. Dan itu dituangkan dalam akad saat kita membuka rekening. Lalu yang kelima, nah bank sebagai mudorib itu menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak si bank sebagai mudorib. Jadi poin kelima ini menjelaskan tentang apa sumber biaya operasional bank itu tidak boleh membebankan biaya operasional deposito langsung kepada nasabah. Nah, kenapa? Sebab satu, dana yang dititipkan oleh nasabah sepenuhnya diposisikan sebagai modal usaha, bukan sebagai objek pemotongan biaya. Nah, yang kedua, akad mudharabah mengharuskan bahwa kerugian itu kan ditanggung oleh pemilik modal ya, sahibul mal sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak bank. Nah, sedangkan bank itu menanggung kerugian tenaga atau kerja. Nah, tapi kalau kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pihak mudorib, nah tentu lain ceritanya. Nah, oke itu yang poin kelima. Nah, yang keenam, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Jadi kalau dalam akad di depan nisbahnya misalnya 60-40, nah maka itu berlaku sampai akhir perjanjian. Tidak boleh kemudian bank mengurangi kecuali di tengah jalan ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, itu kira-kira jadi kesimpulan investasi boleh dalam bentuk deposito, tapi pastikanlah deposito yang berbasis syariah, yakni yang skemanya pakai mudharabah. Nah, bisa kita misalnya lakukan di lembaga-lembaga keuangan syariah yang tidak berbasis bunga. Lalu yang kedua, tabungan emas. Jadi investasi dengan pola atau skema tabungan emas. Apa yang dimaksud? Nah, jadi yang dimaksud tabungan emas dalam konteks pembicaraan kita sekarang adalah si nasabah itu membeli emas secara tunai sesuai dengan kemampuan, baik jumlahnya kecil misalnya
1 gram gitu ya, 2 gram atau misalnya 10 gram dan lain-lain. Kemudian disimpan oleh pihak penyedia jasa. Bisa di lembaga keuangan syariah, bank syariah atau tempat lain. Nah, emas tersebut bisa dicetak menjadi fisik atau hanya disimpan sebagai saldo digital yang merepresentasikan kepemilikan emas. Jadi si nasabah itu memiliki emas, tapi kemudian emasnya disimpan di bank tersebut. Nah, bagaimana ketentuan tabungan model ini? Pada dasarnya ketentuan tabungan emas ini boleh ya dengan beberapa catatan atau beberapa ketentuan. Nah, yang pertama adalah ketika emas ini dibeli secara tunai, maka emasnya harus ada dan bisa diserah terimakan. Nah, kenapa? Karena ini rukun jual beli. Salah satu rukun jual beli kan terkait dengan barang yang diperjualbelikan ya, harus ada dan bisa diserah terimakan. Nah, sebaliknya kalau kita membeli emas yang fiktif, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena jelas merugikan pembeli dan berbagai pihak yang bertransaksi. Nah, saat emas tersebut diperjualbelikan, misalnya jual belinya tidak secara daring ya, secara online dan tidak tunai. Nah, uang tunai dan emas diserah terimakan kemudian, maka harus jelas kriteria dan spesifikasi. Ya, bahasa Arabnya mausuf ya, benda yang disipatinya agar sesuai dengan keinginan pembeli supaya terhindar dari hal yang disebut dengan goror. Goror itu ketidakjelasan dan juga tidak merugikan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, eh, poinnya adalah saat diserah terimakan, maka emas yang sudah dimiliki tersebut harus muayyan bahasa Arabnya. Apa itu muayyan? Jelas wujudnya, jenis karatnya, misalnya karatnya berapa, kalau ada seri-serinya berapa ya dan seterusnya. Nah, begitu pula ketika emas itu dititipkan oleh pemiliknya di penyedia jasa, jelas hak dan kewajibannya. Apakah jasa penitipan itu misalnya berbayar atau tidak? Ya, umumnya jelas ya namanya penitipan ada biasa biaya. Kapan dan bagaimana emas itu bisa diserah terimakan? Siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemotongan dan biaya pengiriman dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang jelas harus tertuang dan jelas ketika kita melakukan akad atau transaksi. Nah, lalu yang ketiga, tempat atau perusahaan yang menjual produk tabungan emas itu perusahaan yang legal ya dan diawasi oleh otoritas ya. Kalau kita mungkin kayak Antam ya. Sebagai apa? Mitigasi risiko agar nanti terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, penyimpangan ya dan hal-hal yang lain. Nah, jadi pada prinsipnya sahabat-sahabat sekalian, kita boleh melakukan investasi melalui skema tabungan emas seperti yang saya jelasin tadi. Jadi kita membeli emas, kemudian emas itu ditabung di lembaga keuangan syariah ya atau penyedia jasa yang sesuai dengan akad-akad yang dibolehkan. Baik, sekarang kita masuk kepada eh, skema yang ketiga, yakni trading saham. Nah, juga ini mungkin banyak di antara teman-teman yang juga yang melakukan. Nah, apa itu saham? Mari kita definisikan dulu. Saham itu kepemilikan bagian modal dalam suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atas sebagian dari keuntungan serta kemungkinan keuntungan modal kalau saham itu naik. Jadi saham itu sebenarnya kepemilikan modal di sebuah perusahaan kan. Saya membeli saham perusahaan misalnya perusahaan A gitu ya. Berarti saya memiliki modal dalam perusahaan tersebut. Maka saya berhak atas keuntungan ya dari keuntungan yang didapat dari perusahaan itu. Nah, kemudian trading trading saham, ya, jual beli saham itu lebih menekankan pada pembelian dan penjualan saham dalam jangka pendek atau dengan frekuensi tinggi tergantung pada fluktuasi pasar. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, ini ada yang boleh, ada yang tidak. Kita mulai dari yang boleh dulu. Nah, jadi trading saham itu dibolehkan, dibenarkan dengan beberapa kriteria. Pertama, kriteria menyangkut perusahaannya atau aspek substansinya. Nah, yang ini ada beberapa poin. Satu,
bisnis inti dari perusahaan itu harus yang halal. Jadi perusahaan yang kita mau membeli sahamnya itu bergerak di bidang usaha yang halal. Misalnya perusahaan manufaktur ya, properti yang halal, teknologi, farmasi yang halal, obat-obatan yang halal, bidang pertanian atau jasa-jasa lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, sebaliknya nanti kalau perusahaan itu core bisnisnya terkait dengan bisnis yang haram, ya mungkin perjudian termasuk fatwa DSN, perusahaan rokok, nah itu tidak dibolehkan. Yang kedua bebas dari riba. Perusahaan tidak menggunakan sistem ribawi secara signifikan di dalam operasionalnya, baik dalam transaksi utang piutang maupun dalam penyimpanan dana. Jadi tidak menggunakan sistem bunga lah. Kemudian yang ketiga, transaksinya harus sahih, sahih benar ya. Ya transaksi internal perusahaan harus sesuai dengan akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam. Misalnya jual beli ya, atau sewa menyewa, ijarah atau bagi hasil dan lain-lain lah ya. Itu menyangkut kriteria perusahaannya. Nah, yang kedua menyangkut kriteria transaksi atau kita ngomongin aspek mekanisme. Nah, yang pertama ada akad yang jelas. Jadi akad yang digunakan dalam kalau kita ngomongin trading kan berarti jual beli ya. Dalam jual beli saham adalah jelas akadnya berarti jual beli atau al-bai ya. Di mana syarat-syarat jual beli harus terpenuhi dalam hal ini. Apa misalnya ada penjual, ada pembeli, al-aqidain, di mana penjual dan pembeli memiliki kecakapan hukum ya, bisa bertindak secara hukum. Maka anak kecil misalnya ya, yang belum dewasa atau orang gila dan lain-lain itu tidak memenuhi persyaratan ini. Yang kedua ada kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak. Tijaratan amtarodin di bahasa Quran ya. Kecuali perniagaan yang didasari oleh suka sama suka atau ada kerelaan, ada kesepakatan. Biasanya nanti diwujudkan dalam bentuk apa? Sirah ya, siratnya. Apa namanya? Namanya seperti di dalam apa pernikahan itu kan ada apa namanya? Ada siratnya ya. eh, Kok lupa ya nanti saya mungkin ingat. Yang ketiga ada objek transaksi. Jadi objek transaksi atau makud alaih bahasa Arabnya itu jelas. Nah, lalu yang ketiga, yang kedua hindari riba. Transaksi tidak mengandung unsur riba seperti dalam transaksi utang atau pinjaman untuk membeli saham ya yang berbasis bunga. Nah, jadi ini berarti ini adalah apa namanya berbicara tentang mekanisme perdagangan saham harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti ini. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, nah harus menghindari goror. Apa itu goror? Ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan. Satu menyangkut informasi tentang perusahaan harus transparan dan bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada ketidakpastian yang signifikan tentang kondisi perusahaan. Nah, yang kedua juga goror itu berarti ketidakjelasan dalam unsur-unsur pokok akad seperti objek yang dijualnya berarti saham ya, waktu penyerahannya itu harus jelas semua dan seterusnya. Nah, maka transaksi saham yang sangat spekulatif atau trading dengan kondisi ketidakjelasan itu bisa mengandung unsur goror ini. Dan Nabi melarang kita kan apa namanya jual beli atau bertransaksi yang ada unsur goror. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hasati wa an bai'il goror. Nah, itu sebagai dalilnya ya dilarang kita bertransaksi yang mengandung goror, ketidakjelasan. Nah, lalu yang keempat, hindari maisir. Spekulatif mungkin ya kalau bahasa sekarang, perjudian atau spekulasi yang berlebihan. Trading harus didasari pada analisis fundamental dan atau teknikal yang rasional. Bukan sekedar spekulasi yang sifatnya hanya untung-untungan seperti yang ada dalam judi. Bahwa yang namanya usaha tentu ada unsur spekulasinya.
Nah, tetapi spekulasi yang terukur, yang ada apa namanya dasarnya, yang ada ilmunya sehingga bisa bisa diantisipasi. Nah, maka bila trading saham lebih mirip judi, misalnya membeli saham hanya berharap fluktuasi harga tanpa memperhatikan nilai substansi perusahaan, tanpa usaha analisa, hanya mengandalkan spekulasi, nah maka ini termasuk kategori maisir yang dilarang. Seperti di dalam Al-Quran, kita tahu ya di dalam Quran dilarang kan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaiton pajtanibuh. Apa rizun itu sebuah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan, maka kata Allah pajtanibuh, hindari atau jauhilah. Nah, yang kedua, saham, trading saham yang tidak boleh, yang masuk kategori haram. Tentu tinggal kita membaca yang syarat-syarat tadi sebenarnya, yakni perusahaannya itu bisnisnya haram ya. Contoh perusahaan yang menghasilkan atau mendistribusikan barang haram, alkohol ya, kalau yang barang haram itu apa babi misalnya dan segala turunannya, atau lembaga keuangan konvensional yang beroperasi dengan menggunakan sistem ribawi atau bunga. Nah, itu pun tidak boleh. Kemudian bisnis hiburan yang terlarang, kasino, klub malam ya atau bisnis pornografi dan seterusnya, termasuk perusahaan yang memproduksi senjata ilegal atau barang-barang yang jelas merusak ya, narkoba dan lain-lain termasuk. Nah, itu tidak diperkenankan. Tidak boleh. Eh, nah, lalu transaksi yang melanggar syariat. Ya, jadi insider trading itu tidak dibolehkan. Apa artinya? Memanfaatkan informasi orang dalam yang tidak tersedia untuk publik. Jadi hanya pihak-pihak tertentu. Oh, ini termasuk bentuk penipuan atau al-ghish ya, penipuan ya. Rasulullah SAW juga man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang melakukan penipuan maka bukan termasuk golongan kami. Atau penipuan dan manipulasi pasar seperti menciptakan ilusi permintaan atau penawaran yang sebenarnya palsu, cuma hanya untuk menarik orang lain. Nah, padahal tidak ada, itu juga tidak boleh. Atau transaksi hutang dengan hutang yang tidak sesuai dengan syariah ya. Ini juga tidak boleh. Nah, jadi kesimpulannya untuk trading saham ini sahabat-sahabat sekalian, hukum asal boleh halal selama memenuhi dua syarat, dua pilar tadi. Perusahaannya, bisnisnya halal, kemudian transaksi yang digunakan itu adalah halal. Nah, untuk konteks sekarang saya kira tidak terlalu sulit ya, karena di Indonesia juga sudah ada difasilitasi ada namanya daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK, diawasi oleh DSN MUI, di mana saham-saham yang syariah aja gitulah. Sekarang kan gampang. Jadi kalau teman-teman mau investasi dalam bentuk saham, belilah saham-saham syariah yang sekarang bisa diakses, dilihat, ada ininya ya, ada ininya jadi sudah lebih mudah sekarang. Karena sudah di apa namanya di dipisahkan gitu ya. Ada atau diberikan karakteristik mana saham-saham syariah, mana yang tidak. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, sekarang kita akan berbicara tentang trading valuta asing atau falas ya. Nah, jadi sama dengan yang tadi, ada yang boleh, ada yang tidak tentu. Nah, trading falas yang halal adalah yang sifatnya transaksinya tunai. Jadi tidak boleh ada penundaan di dalam penyerahan. Karena ini nanti masuk kepada jenis riba yang namanya riba nasiah. Nah, ini dipahami dalam dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ubadah bin As-Samit. Rasulullah pernah bersabda, tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam itu boleh dengan syarat sama beratnya satu jenis atau kuantitas dan tunai dari tangan ke tangan. Jadi bahasa Arabnya itu yadan biadin tunai ya. Sawa masalan bimislin sawaan bisawain. Kemudian kalau yang sejenis maka itu apa namanya harus sama kuantitasnya, jumlahnya. Nah, di dalam hadis itu ada prasa yadan biadin atau tangan ke tangan, tunai maksudnya ya. Jadi penyerahan dan penerimaan harus dilakukan dalam waktu yang sama.
Tidak boleh ada penundaan antara penyerahan satu mata uang dengan penerimaan mata uang yang lain. Nah, sekalipun dalam konteks modern, ini berarti penyerahan harus dilakukan dalam periode yang singkat. Kalau tidak salah ini fatwa DSN ya, juga diberi waktu memang maksimal 2 hari kerja. Eh, apa namanya? Menurut sebagian ulama kontemporer, karena mungkin dengan asumsi perlu ada waktu kan, ada waktu yang diperlukan yang memang untuk melakukan itu yang tidak bisa. Tapi kalau memang bisa langsung secara tunai itu lebih bagus. Tapi kalau ada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan biasanya misalnya administrasi atau yang lain, itu masih diperkenankan dengan catatan tidak terlalu lama. Nah, lalu yang kedua, falas yang halal. Jadi ada kaidah sahabat-sahabat sekalian, kalau mata uangnya sejenis, jadi misalnya kita rupiah dengan rupiah ya, dolar dengan dolar, itu mata uang yang diperjualbelikan apa itu adalah sejenis atau yang ditukarkan sejenis, maka ketentuannya harus sama nominalnya. Jadi tidak boleh ada kelebihan. Ya. Nah, ini pun nanti akan jatuh kepada riba. Maaf nih kayaknya salah ya. Ribanya riba fadl. Sebenarnya kalau kelebihan jumlah uangnya. Jadi kalau kita menukar uang yang sejenis maka harus sama. Rupiah dengan rupiah ya 100.000 juga 100.000 ya dan tunai. Nah, tapi kalau mata uangnya berbeda, seperti kita nuker rupiah dengan dolar ya atau dengan real, bagi orang-orang yang mau haji atau umroh misalnya, nah maka boleh ada perbedaan jumlah. Nah, karena kan 1 juta rupiah tidak tidak nilainya tidak 1 juta dolar kan. Nah, maka itu sesuai dengan kursnya, dengan nilainya ya. Itu boleh selama tetap memenuhi syarat tunai. Nah, jadi kesimpulannya yang trading falas itu kalau mata uangnya sejenis maka harus sama ya. Nah, ini mungkin termasuk yang ini penukaran yang biasanya di akhir Ramadan ya, nukarin uang rupiah yang jelek dengan yang apa namanya? Dengan uang yang bagus ya. Itu pun sama, harus sama nilainya, tidak boleh ada kelebihan. Nah, yang kedua, falas yang haram. Nah, ini transaksi yang mensyaratkan penyerahan di masa depan, bukan tunai, dengan harga yang sudah ditetapkan pada di hari ini. Itu haram karena melanggar syarat ya dan biadin tadi, on the spot ya, atau tunai. Ya. Maka transaksi ini mengandung riba nasiah karena ada penundaan waktu. Yang kedua, goror, ketidakpastian yang besar. Nah, tentang jual beli mata uang ini, sahabat-sahabat juga bisa membaca fatwa yang dikeluarkan oleh DSN nomor 28 tahun 2002 ya. Dalam fatwa itu disebutin bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Kedua, ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga atau simpanan. Ketiga, kalau transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis tadi, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, nilainya harus sama dan tunai. Bahasa Arabnya takobud ya. Kalau tadi ya dan biadin dalam hadis, tapi para ulama juga membuat istilah takobud dari kata kobaldo yang artinya memegang. Nah, yang apabila berlainan jenis, nah jadi seperti rupiah ke dolar sama dengan tadi, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi, tapi tetap dilakukan secara tunai. Jadi baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis itu persyaratan tunai itu sama. Nah, lalu di fatwa itu juga sahabat sekalian itu diberikan jenis-jenis transaksi valuta asing, mana yang boleh, mana yang tidak di fatwa DSN ya. Ada 4 atau 5. Pertama, transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari tadi. Ya, kenapa 2 hari? Dalam praktik perdagangan internasional, penyelesaian transaksi falas itu kadang-kadang membutuhkan proses administrasi dan teknis ya, melalui sistem perbankan atau clearing. Nah, maka itu ada kalimat 2 hari itu seperti itu untuk mentoleransi. Nah, hukumnya
trading seperti ini, transaksi apa namanya, falas seperti ini itu adalah boleh. Karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Nah, yang kedua, model apa namanya, transaksi forward. Itu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Nah, ini kata fatwa DSN hukumnya haram. Kenapa? Karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Nah, jadi itu tidak boleh kecuali katanya untuk kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Nah, contohnya mungkin ya, pada hari ini seseorang misalnya sepakat membeli 10.000 US dollar dengan kurs misalnya 15.000, tetapi serah terimanya baru dilakukan 3 bulan kemudian. Nah, itu tidak boleh. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah eh, suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan pola yang B tadi. Nah, jadi ini eh, swap ini transaksi ganda ya. Jadi ada transaksi pertama yang dilakukan secara tunai, tapi disertai dengan transaksi kedua yang bersifat tangguh atas jumlah dan mata uang yang sama. Nah, maka hukumnya ini haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi ya. Kalau tadi yang kedua saja juga tidak boleh, nah maka di sini gabungan yang satu dengan dua juga kemudian menjadi tidak boleh atau menjadi larang, terharam. Lalu yang keempat, eh, kontrak atau untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Nah, ini jadi option ini adalah kontrak yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegang untuk satu membeli aset dalam hal ini valuta asing pada harga tertentu di masa depan, tapi juga menjual aset pada harga tertentu di masa depan. Nah, hak ini dibeli dengan membayar premi option kepada penjual kontrak. Nah, ini dalam praktik pasar konvensional, option ini sering digunakan untuk spekulasi atau mencari untung dari fluktuasi harga atau untuk melindungi dari risiko kerugian. Nah, maka ini pun hukumnya haram. Kenapa? Ada unsur maisir. Jadi ada 4 jenis transaksi valuta asing ya yang dijelasin dalam fatwa DSN. Yang satu boleh tadi yang langsung ya, tapi yang 2, 3, dan 4 itu haram kategorinya. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang cryptocurrency ya. Nah, cryptocurrency itu apa dulu? Nah, ini definisinya adalah mata uang digital yang ada di dunia maya, tidak berbentuk kertas atau koin dan dipakai untuk melakukan transaksi lewat internet. Nah, uang ini tidak diatur oleh bank atau pemerintah, tapi berjalan dengan sistem komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia. Nah, keamanannya dijaga dengan kode rahasia yang disebut dengan kriptografi. Maka disebutnya kan cryptocurrency. Sehingga setiap transaksi tercatat di buku besar digital yang namanya blockchain. Nah, catatan ini bisa dilihat oleh semua orang, tapi tidak bisa diubah dan dipalsukan. Jadi, secara gampang mungkin cryptocurrency ini adalah mirip atau sama dengan uang elektronik kayak GoPay gitu ya, kayak OVO, Dana. Tapi bedanya kalau e-money masih diatur oleh bank atau perusahaan, kalau cryptocurrency berdiri sendiri tanpa ada pengendali pusat. Nah, contoh yang paling populer ya Bitcoin ya, yang paling terkenal lah Bitcoin. Nah, jadi dari definisi tadi, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa melihat karakteristik atau ciri-ciri yang ada pada kripto ini. Pertama, dia sifatnya uang digital, tidak ada bentuk fisiknya. Jadi hanya ada dalam bentuk digital,
tidak bisa tidak ada bentuk fisik seperti uang koin atau kertas yang kita miliki. Selain itu tidak diatur oleh bank sentral atau pemerintah, tapi berjalan di jaringan internet. Nah, yang kedua, dicatat di jaringan blockchain, semua transaksi disimpan dalam sistem komputer global yang saling terhubung. Catatan ini terbuka dan transparan, tetap sulit memang dipalsukan atau dihapus. Nah, yang ketiga, keamanannya pakai teknologi kriptografi. Jadi dilindungi dengan kode-kode khusus sehingga aman, tidak mudah dibobol dan identitas pemilik tetap terlindungi. Yang keempat, identitas tidak langsung terungkap. Jadi saat bertransaksi, nama asli tidak muncul. Yang terlihat hanya dompet digital, jadi orang lain tidak langsung atau tahu siapa pemiliknya. Dan yang kelima, cirinya itu mudah berubah. Jadi sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti permintaan pasar, berita ya, dan belum adanya aturan resmi yang jelas di berbagai negara. Jadi di berbagai negara ini tentang kripto ini masih beragam ya. Belum belum sama. Ada yang sudah membuat aturan, ada yang belum. Nah, jadi mungkin sebagai gambaran, kalau kita lihat perbedaannya dengan uang biasa ya. Kalau uang biasa itu ada wujud fisiknya. Kalau kripto tidak ada, hanya digital, tidak ada bentuk fisik. Nah, kalau uang biasa diatur dan diawasi oleh bank sentral. Kita di Indonesia kan Bank BI ya. Tapi kalau kripto tidak ada otoritas pusat, dikelola bersama lewat jaringan komputer secara global. Kemudian transaksinya kalau uang biasa bisa melalui ATM, bisa melalui bank atau aplikasi e-wallet dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau kripto itu lewat dompet digital, tidak bisa melalui tadi ya. Keamanan dijamin negara kalau uang biasa bisa dipalsukan. Kalau ini dilindungi lewat teknologi kriptografi tadi. Memang sulit dipalsukan ya secara teknologi. Identitas kalau uang biasa nama pemilik tercatat jelas. Nah, kalau di kripto identitasnya tersembunyi hanya berupa alamat wallet. Nilai harga cenderung uang biasa stabil karena dijaga pemerintah. Kalau ini sangat fluktuatif, bisa naik turun dengan sangat cepat atau drastis. Nah, legalitasnya ini yang jadi persoalan. Uang biasa jelas sah digunakan, kayak rupiah kan, sah digunakan sebagai alat tukar. Kalau kripto ini status hukum di berbagai negara itu tidak sama. Ada yang belum, ada yang sudah menjadikannya sebagai alat yang sah, ada yang belum. Termasuk di kita kayaknya belum deh. Nah, karena itu hukumnya Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI itu di tahun 2021 ya, itu pernah mengeluarkan apa hasil fatwa bahwa cryptocurrency sebagai mata uang itu hukumnya haram di kita ya di Indonesia. Jadi kripto sebagai mata uang hukumnya haram. Kenapa? Karena kripto mengandung unsur goror, ketidakpastian, ada doror, ada kerugian, dan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada di kita. Yakni misalnya seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, di mana ini kan belum dijadikan apa mata uang yang sah. Nah, itu istimewa ulama apa tahun 2021 ya. Selain itu, volatilitas nilai mata uang kripto itu yang sangat ekstrim itu bisa merugikan salah satu pihak dalam transaksi sehingga dari sisi prinsip keadilan di dalam Islam, nah ini juga bermasalah. Yang kedua, nah kripto sebagai komoditi atau sebagai apa namanya aset digital. Nah, ini kata apa hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa itu sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung goror, doror tadi ya. Kimar itu mirip dengan maisir, spekulasi dan tidak memenuhi syarat silah. Silah itu barang secara syar'i. Kenapa Pak? Barang secara syar'i kan harus ada wujud fisiknya atau memiliki nilainya, underlyingnya ya. Kemudian diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pemilik. Itu di antara syarat-syarat apa disebut silah secara syar'i gitu ya. Nah, tetapi ijtima ulama juga tidak menutup peluang secara apa namanya secara tidak boleh 100%. Jadi meskipun
sebagian besar cryptocurrency itu tidak memenuhi syarat syariah, tapi katanya kata apa hasil ijtima itu kalau ada jenis kripto yang memenuhi persyaratan di bawah itu boleh kata diperjualbelikan. Apa persyaratannya? Memiliki underlying aset atau aset dasar yang jelas. Kedua, punya manfaat nyata yang bisa dipertanggungjawabkan, dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, termasuk tadi diatur oleh otoritas yang resmi di negara tersebut. Nah, karena itu mungkin sahabat-sahabat sekalian dari seluruh model-model apa namanya model investasi yang saya jelasin, mungkin saya bisa memberikan beberapa rekomendasi atau solusi ya. Pertama, ketika kita mau berinvestasi harus hati-hati dan waspada. Hindari investasi yang sifatnya spekulatif, dipelajari dengan matang sebelum berinvestasi, termasuk dari sisi syariahnya tentu ya, selain dari aspek bisnisnya. Nah, yang kedua, maka pilih investasi yang memenuhi syarat syariah. Dan sekarang sudah banyak kok pilihannya, terutama investasi-investasi yang dikeluarkan oleh LKS, Lembaga Keuangan Syariah, seperti deposito, saham syariah kan ada ya. Kemudian tadi jual beli palas juga silahkan kalau itu jelas. Nah, dan lain-lain. Nah, jadi pilihlah berbagai alternatif investasi yang lebih aman, aman tentu secara bisnis, aman juga secara syar'i, dan juga aman secara konstitusi ini penting. Artinya dia legal secara aturan di negara kita. Nah, yang belum legal itu seperti tadi, seperti investasi yang terakhir ya, atau cryptocurrency tadi ya, legalitasnya di negara kita kan belum, sehingga lebih baik dihindari saja. Barangkali itu Kang Asep yang bisa saya sampaikan dan sahabat-sahabat sekalian. Nah, barangkali sisanya mangga silahkan kita bisa apa namanya berdiskusi atau mungkin ada masukan silahkan. Saya juga tentu memiliki keterbatasan ya dalam hal ini. Kalau ada dari sahabat-sahabat sekalian, dari teman-teman yang lain untuk lebih ya memperkaya diskusi kita, saya sangat berterima kasih. Mangga. Baik, siap. Masya Allah. Sekarang jazakallah hatur nuhun kepada Ustaz Dedin yang telah menyampaikan materinya barusan mengenai fikih investasi gitu ya. Tadi dibahas terakhir barusan trading kripto gitu, tadi trading saham, falas, tabungan emas, dan tadi yang awal mengenai deposito. Kali dari Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, didiskusikan kayak gitu ya, boleh untuk disampaikan di kolom chat gitu ya, ataupun juga kalau memungkinkan untuk open mic dan on cam, boleh nanti raise hand terlebih dahulu. Mungkin sambil menunggu dari yang lain, Ustaz, ini izin ada juga pertanyaan yang sudah masuk tadi yang dititipkan. Jadi ada yang bertanya seperti ini, Ustaz. Jadi kalau untuk trading saham, gitu ya, khususnya trading saham di sini dibantu dengan ilmu dan AI. Sekarang kan artificial intelligence sedang ramai Ustaz, dalam prediksi harga saham. Apakah hal itu diperbolehkan? Jadi apakah boleh mengandalkan ilmu dan teknologi AI yang lebih besar porsinya dibandingkan mengandalkan ilmu yang kita pelajari secara langsung mengenai fundamental perusahaan tersebut? Itu kira bagaimana Ustaz secara fikih? Baik, AI ini kan sekarang sudah jadi sesuatu yang banyak digunakan ya dalam dunia apa akademik juga kita sama bikin tulisan, bikin literatur, orang yang bisnis juga sama ya. Nah, karena itu AI prinsip dasarnya harus diposisikan sebagai fitur ya. Nah, jadi tinggal apa namanya dilihat saja apa namanya jadi AI ini kan sebagai alat analisis dan prediksi ya. Misalnya menganalisis big data, data harga, volume berita, atau misalnya apalagi yang bisa digunakan, memberikan signal atau rekomendasi ya untuk membeli atau menjual atau apa dan lain-lain lah ya. Nah, pada dasarnya boleh. Nah, asal mungkin kita juga harus melihat. Nah, AI ini kadang-kadang kan kalau saya nanya ke AI juga kadang ngaco gitu kan ya. Nah, jadi mungkin sifatnya ini juga harus hati-hati gitu ya. Nah, kadang-kadang saya misalnya mencari literatur gitu kan ke AI. Itu kadang-kadang disebutin tuh seperti jurnalnya benar, tapi setelah diteliti nggak benar gitu ya. Ini dalam beberapa hal AI ini juga ada keterbatasan. Nah, jadi maka tetap mungkin yang paling bagus itu adalah berdasarkan
informasi-informasi yang terukur. Jadi saham yang tadi misalnya dalam Islam itu kan tadi kalau kita ngomongin trading saham yang diperjualbelikan bukan perusahaan yang haram. Nah, kita kan bisa bisa ini ya, bisa lihat gitu ya dari apa namanya dari otoritas-otoritas yang ada. Misalnya OJK atau lembaga yang lain yang mengeluarkan, oh ini perusahaan-perusahaan yang apa namanya yang syariah atau yang tidak. Jadi AI juga boleh. Ya, nanti mungkin akan lebih bagus dikonfirmasi. Jadi AI sebagai pintu masuk. Saya kadang-kadang misalnya sekarang AI juga bisa mencari ayat Quran kan misalnya tolong carikan dalil tentang jual beli di AI gitu kan dia tunjukin ayatnya nah kita cek ulang gitu loh. Cek ulang bener nggak nah kalau bener nggak ada masalah gitu ya. Jadi sebagai alat bantu ya silahkan boleh digunakan untuk menganalisis kondisi real pasar dan perusahaan ya. Apa namanya silahkan. Nah, tapi juga mungkin akan lebih bagus jika dikombain dengan analisis yang lebih jelas ya. Misalnya nanya kepada kita punya coach mungkin ya orang yang ahli bisnis tentang lain. Nah, bisa digabungkan. Kalau kita pengetahuannya terbatas gitu ya. Karena tadi AI juga di dalam hal-hal tertentu masih ada apa namanya? Memang betul ya, karena dia akan pakai algoritma ya, membaca berbagai hal. Beberapa hal memang sering tepat, tapi juga ada peluang tidaknya. Apalagi promptingnya kan keliru ya. Jadi pada dasarnya silahkan itu hanya diposisikan sebagai tool saja, sebagai alat bukan satu-satunya yang pasti benar gitu. Nah, maka akan lebih bagus jika diperbandingkan dengan alat-alat analisis lain yang lebih jelas misalnya ya. Nah, mungkin seperti itulah prinsipnya. Dan ini berlaku untuk kita menggunakan AI tidak hanya di dalam trading saham saja, untuk aspek-aspek yang lain. Ketika teman-teman di sini mungkin banyak mahasiswa ya, nulis artikel juga kan sekarang banyak bisa digunakan, membuat draft bisa betul sekarang. Nah, tetapi tetap kita harus memposisikan sebagai tool saja, sebagai alat bantu. Karena alat tentu kita yang berperan penuh. Itu mungkin ya, wallah alam. Masya Allah, baik siap. Sekarang jawab dari tes jawabannya. Berarti tadi dari yang bisa disampaikan secara hukum itu diperbolehkan menggunakan analisis yang diberikan oleh AI. Tapi tentunya perlu kehati-hatian gitu ya, karena kadangkala halu gitu ya, Ya, betul. memberikan hal yang tidak apa namanya faktual, yang ilmiah seperti itu. Tapi kalau secara ini itu boleh untuk digunakan sebagai tools atau alat referensi bagi kita. Selanjutnya kalau Ustadz Dede Rodin tadi juga di kolom chat ada nih JKT Kang Ihsan. Luar biasa nih, setelah lama tidak berjumpa bertemu di sini. Mana Kang Ihsan yang barusan on cam hilang? Barangkali mau bertanya Kang Ihsan, ini di kolom chat mencerahkan tentang trading kripto emas. Barangkali ada yang boleh diskusikan ke narasumber kita, Kang Ihsan? Atau langsung aja. Atau boleh, mangga. Iya boleh, silakan Kang Ihsan boleh open mic. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang ini, kalau tadi di kolom chat tentang trading kripto emas, ada? Oke, mungkin belum ya. Oke, oke. Mungkin dia juga San, berkaitan dengan emas tadi gitu ya. Mhm. Sekarang itu ini San, ada juga kan platform ataupun juga tadi untuk jual beli emas dan bentuknya digital aplikasi kayak gitu ya. Tapi akhirnya kita itu salah satunya bisa seperti mencicil. Contoh misal kita baru ada sekian ratus ribu, itu belum sampai misal itu setengah gram bahkan gitu ya. Tapi kita bisa di platform tersebut, di aplikasi tersebut, kita seolah mendapatkan mungkin sekitar 0,2 gram, 0,3 gram, 0,4 gram gitu ya. Dan itu tuh apa namanya terjadi gitu Ustaz. Kalau ternyata kondisi seperti itu secara fikih, secara hukum, akhirnya apakah itu diperbolehkan Ustaz? Dan kita kan akhirnya juga belum tahu juga ya secara fisik kayak gitu ya nggak dapet, tapi mereka tabungan. Kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Jadi gimana Kang? Berarti dicicil gitu maksudnya? Betul Ustaz. Jadi misalnya tuh saya ada satu orang yang dia bikin akun di platform tertentu. Oh iya. Kemudian dia misalnya tuh tabung 200 ribu, Hmm. kemudian terkonversi seolah kepemilikannya 0,1 gram contohnya. Hmm. Terus nambah lagi jadi token. Ya. Oke.
Suaranya terputus, Kang? Oh, barusan terputus Ustaz. Leres, leres, leres. Sekarang sudah aman? Ya, aman-aman sekarang. Kembali Baik. Ustaz. Jadi Eh, ada salah satu platform yang mohon. saya tahu gitu ya, karena sempat diskusi juga waktu itu. Contoh ketika seseorang baru ada uang 200.000 kemudian disimpan di akunnya, itu terkonversi soal kepemilikan 0,1 gram contohnya. Ya. Kemudian ketika di nominalnya ditambah, terkonversi menjadi 0, sekian gram. Dan meskipun itu belum sampai 0,5 atau 1 gram, ketika mau kita lepas juga bisa di akun tersebut. Soalnya dijual. Hmm. Kayak gitu. Nah itu bagaimana, San? Ketika seperti itu. Ya, misalnya saya belinya 100.000 gitu ya. Nah, 100.000 itu ternyata jika dikonversikan dengan emas hanya misalnya 0,5 gram gitu kan ya. Ya nggak ada Ya, masalah. bisa. Betul, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah 100.000 tapi emasnya 1 gram misalnya. Nah, itu kan tidak sesuai ya. Nah, jadi berarti nanti ngutang kalau gitu ya jadinya ya. Nah, jadi Hmm. memang banyak pola yang kayak begitu. Di apa di beberapa di gade emas di Pegadaian juga banyak begitu. Misalnya nanti dia nabungnya itu misalnya 500.000, nanti dikonversikan ke emas gitu kan ya. 500.000 itu jadinya berapa gitu loh. Nah itu nggak ada masalah. Nah yang penting ketetapannya tadi adalah jual beli emas itu apa namanya syarat-syaratnya kan tadi harus tunai ya, tunai. Kemudian berarti sesuai. Kalau tadi kan emas dengan emas bahasanya. Kalau sekarang kan emas dengan rupiah. Nah, rupiah itu di dalam sekarang problemnya gini. Jadi para ulama ketika membaca hadis tadi ada 6 yang emas dengan emas, perak dengan perak. Itu kan disebutnya barang ribawi ya dalam bahasa fikihnya. Cuma ilatnya, alasannya itu mengalami perkembangan. Dulu emas itu dianggap sebagai mata uang, ya kan? Kalau sekarang kan emas sebagai komoditas, mata uangnya adalah rupiah. Nah, maka tentu ketika kita membeli emas dengan rupiah, ya, maka tergantung emas itu 1 gramnya berapa sih gitu. Sekarang misalnya 1 juta berarti boleh kan? Nuker atau jual beli 1 gram dibeli dengan 1 juta silahkan. Nah kalau misalnya uangnya hanya 500.000 berarti dapatnya hanya 0,5 gram kan? Boleh silahkan. Nah asal tadi sifatnya tunai. Dan nanti yang disimpan itu berarti yang 0,5. Oh nanti kemudian kita berikutnya punya uang lagi. Lalu kita beli lagi 500.000. Nah, sekarang dinambah 1 gram, silahkan. Tidak ada persoalan gitu ya. Eh, tapi syaratnya adalah harus tunai. Tidak boleh tidak tunai karena akan jatuh kepada riba yang disebut dengan riba nasiah gitu ya jatuhnya. Mungkin saya bisa menambah ya sedikit nih, mohon maaf nih teman-teman sekalian. Eh, boleh sedikit agak ini ya Kang, agak-agak ini dalam bab ribanya ya. Yang dari Boleh. Boleh, Ustaz. hadis tadi itu kan oleh para ulama yang apa namanya emas dengan emas, perak dengan perak gitu ya. Itu kan disebut barang ribawi. Sehingga nanti dalam apa namanya ribawi itu ada beberapa ketentuan. Nah, saya izin sebentar mau buka file dulu untuk nanti saya bisa tampilkan mungkin ya. Baik, siap, Sebentar. Ustaz. Sambil menunggu Ustadz Jadaruddin membuka file, silakan Bapak Ibu yang telah hadir. Di kolom chat telah ada link Google Docs yang dapat diisi, yang nanti barangkali Bapak Ibu juga hendak mengusulkan taklim selanjutnya, permintaannya membahas tentang apa, boleh untuk disampaikan di GIF Om yang sudah disampaikan di kolom chat. Baik, izin share lagi ya Kang. Nih sebentar. Mangga, Ustaz. Izin. Nah, ini kan ada hadis yang tadi saya tampilkan ya. Nah, jadi emas dengan emas, perak dengan perak gitu ya. Kemudian apalagi gandum dengan gandum. Ini terjemahnya ada yang Jawawut, ada yang jelek gitu ya. Di kita mah gini, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Itu boleh si pertukaran itu, tapi syaratnya kan dua tadi. Harus sama, sama apa? Takaran timbangan kalau barang ini atau kuantitas.
dan tunai. Nah, siapa yang nambah atau minta tambah itu dia telah melakukan riba, namanya riba fadl. Misalnya emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram itu nggak boleh. Karena riba fadl ya, kelebihannya 1 gram atau yang lain. Nah, dan juga harus tunai. Jadi tidak boleh apa namanya ada penangguhan waktu. Nah, sekarang dari hadis ini nih, cara para ulama itu menganggap ini namanya kelompok barang ribawi yang tadi kan ada 6 ya. Itu kemudian tidak ilatnya dalam konteks sekarang itu dua. Jadi emas itu dulu kan berposisi sebagai mata uang. Perak, emas itu kan mata uang, dirham dan dinar. Nah, maka sekarang rupiah, dolar yang termasuk kategori mata uang itu menjadi barang ribawi namanya. Nah, yang kedua adalah yang tadi gandum, jelai, kurma, garam itu adalah makanan atau makanan pokok. Nah, maka teorinya nanti jadi begini. Nah, teorinya ya, pertukaran barang ribawi yang sejenis dan satu kelompok, misalnya yang paling gampang apa tadi? Sejenis itu misalnya sama-sama makanan pokok ya atau misalnya pakai uang aja lah, sama-sama mata uang. Itu kan satu kelompok ya, kelompok mata uang. Satu jenis, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Nah, itu syaratnya sama kuantitas dan tunai. Nah, jadi dolar ditukar dengan dolar. Itu kan kelompoknya kelompok mata uang. Jenisnya sama-sama dolar. Syaratnya dua. Sama kuantitas, jadi jumlahnya 10 dolar atau 100 dolar boleh ditukar dengan 100 dolar. Tidak boleh ada kelebihan. Kelebihannya riba fadl. Dan tunai. Nah, harus tunai. Kalau ditangguhkan, riba juga, cuma riba nasiah. Gitu ya teori pertama. Nah, teori yang kedua, pertukaran barang ribawi yang berbeda jenis tapi satu kelompok. Kelompok mata uang, tapi beda jenis. Rupiah ditukar dengan dolar. Nah, gitu kan? Itu syaratnya tunai, tapi boleh tidak sama kuantitas. Artinya 100 dolar ya jadinya mungkin berapa sekarang? 1 dolar kan 15.000 misalnya ya. Nah, Ya. itu boleh tidak sama kuantitas tapi harus tunai. Kemudian yang ketiga, pertukaran barang ribawi yang berbeda jenis dan beda kelompok. Nah, itu boleh beda kuantitas dan boleh tidak tunai. Ya, jadi beda jenis, beda kelompok. Apa tadi? Kelompoknya mata uang, rupiah. Jenisnya beras. Nah, jadi kita membeli atau menukar uang rupiah dengan beras. Nah, itu boleh beda kualitas tentu ya. Kuantitas boleh dan boleh tidak tunai. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, pertukaran barang ribawi yang sejenis satu kelompok. Kualitas jadi pertimbangkan. Satu jenis misalnya apa? Sejenis itu sejenis apa tadi rupiah dan satu kelompok gitu ya. Ribawi yang sejenis dan satu kelompok ya. Ini contohnya mana? Oh ya, jadi sejenis misalnya sama-sama rupiah dan satu kelompok juga kelompok mata uang. Nah, apa namanya? Maka tadi ya aturannya. Nah, mungkin itu tambah. Jadi yang kembali kepada pertanyaan, eh, sepanjang apa namanya? Misalnya uang itu yang kita beli adalah ekuivalen dengan berapa gram itu silahkan boleh. Karena kan beda tadi ya, rupiah dengan emas. Emas dalam konteks ini sekarang bukan mata uang, tapi sebagai komoditas. Berarti kan beda apa namanya? Beda beda kelompok dan beda jenis. Nah, maka boleh. Tidak harus sama kuantitasnya gitu. Masya Allah. Baik, siap. Baik, Syukuran itu. jazakallah Ustaz barusan atas tambahan juga barusan materi yang disampaikan. Ini alhamdulillah juga di kolom chat sudah ada yang bertanya dan sudah yang raise hand. Mungkin sebelum ke Aryani ya yang raise hand, ini Ustaz masih nyambung tentang yang emas, barangkali mengonfirmasi. Dari Kak Muhammad, Ustaz kalau kita beli emas di bank, tapi belinya Gimana? dicicil tiap bulan. Jika kita beli emas di bank, tapi belinya dicicil tiap bulan, apakah boleh Ustaz? Masih nyambung tentang emas. Oh iya, jadi beli emas tapi dengan cara di apa? Dicicil Di, belinya gitu ya. dicicil Nah, tiap bulan, betul. tiap bulan atau terserah lah. Itu Ya, waktunya terminnya mau bebas. mau berapapun gitu ya. Berarti
Ini kita ngomongin tentang cicilan akhirnya ya, jual beli dengan cara menyicil mungkin ya. Nah, eh, kalau apa namanya dalam hal ini ya ada dua syarat penting yang harus kita lakukan. Satu, tadi kan syaratnya itu kan tadi kalau kita itu harus ada sama kadar dan jenis tadi bila sejenis tadi ya. Yang kedua kan harus ada at-taqabud tadi serah terima. Nah, kalau membelinya secara cicilan, maka pertama, harga dan emas tidak berpindah tangan saat akad. Kenapa? Karena pembayarnya belum lunas kan. Nah, yang kedua, ada penundaan serah terima. Jadi bahasa fikihnya itu namanya takobudnya atau al-qobdunya itu ditangguhkan. Padahal tadi jual beli emas itu harus tunai kan ya. Nah, maka jual beli emas dengan cara cicilan, artinya emas diserahkan setelah cicilan lunas, itu menurut jumhur fuqaha itu tidak diperkenankan karena mengandung unsur apa namanya riba nasiah. Nah, kalau kita membaca beberapa fatwa ya yang ada di dalam fatwa fatwa apa namanya Dewan DSN, saya agak lupa nomornya nanti bisa dicek. Jual beli emas itu harus tunai, baik emasnya fisik ataupun digital. Nah, yang kedua pembiayaan ada pembiayaan yang sifatnya namanya jual beli apa pembiayaan murabahah. Murabahah itu jual beli ya. Oleh lembaga keuangan itu boleh kalau satu si lembaga keuangan itu membeli emasnya secara tunai lebih dulu lalu menjualnya kembali secara cicilan kepada nasabah. Nah, jadi yang kedua emas tersebut itu berarti telah dimiliki secara sah oleh lembaga keuangan sebelum dijual. Jadi tidak hanya berupa janji apa namanya janji beli. Jadi kalau disimpulkan barangkali ya sahabat-sahabat sekalian, jika emas dibeli langsung secara cicil dari penjual tanpa serah terima langsung, nah itu tidak boleh. Tapi kalau emas dibeli melalui skema murabahah, murabahah itu artinya si lembaga membeli tunai, lalu menjual ke pembeli dengan cicilan, dan ada kepemilikan sah sebelum akad yang kedua, itu boleh. Nah, jadi kita harus memetakan sekali lagi ya. Kalau emasnya dibeli secara cicil dari penjual tanpa serah terima secara langsung, itu nggak boleh. Tapi kalau emasnya dibeli melalui skema murabahah, artinya murabahah itu lembaga membeli tunai, nah lalu dijual ke pembeli dengan cicilan, itu boleh. Mirip dengan nyicil motor mungkin kan. Nah, nyicil motor kan gitu ya. Jadi nyicil motor itu sebenarnya kalau yang boleh itu kan murabahah, jual beli, bukan pinjaman. Jadi kita kita itu taruhlah si bank ya. Bank itu membeli motor ke 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 produsen langsung harganya 15 juta misalnya. Lalu dijual ke kita dengan cara dicicil. Nah, lalu dia ada tambahan. Karena dijualnya dengan nyicil, ada tambahan kan, itu dibolehkan. Tapi akarnya murabahah yang sudah ditentukan secara jelas di depan gitu. Nanti kita tinggal nyicil. Nah, silahkan kalau polanya seperti begitu. Jadi menggunakan akadnya akad murabahah. Nah, kalau di apa namanya leasing yang non syariah itu transaksi atau akad kita dengan si leasing itu adalah seperti kita pinjam meminjam. Jadi kira-kira yang 20 juta dipinjamkan ke kita, lalu kita nyicil pakai bunga itu nggak boleh. Nah, maka di syariah, jadi sebenarnya jual beli nyicil itu dibolehkan, di mana harga harga cicilan berarti kan tidak langsung ya, dengan harga cash berbeda boleh. Di Fatwa DSN disebutin asal asal si harganya itu ditentukan di depan. Contoh lah yang paling gampang, saya jual apa namanya handphone ini kepada Kang Asep. Kalau cash 1 juta Kang. Tapi kalau Kang Asep mau belinya dengan nyicil, tidak langsung gitu ya nyicil. Nah saya jualnya 1,5 juta itu boleh. Nah tapi akarnya namanya murabahah kayak begitu polanya. Baik, siap. Syukuran jazakallah Ustaz. Jadi tadi kalau dicicil langsung tanpa prasarat
lembaga gitu ya, pihak ketiga katakan Hmm. itu tidak boleh, tapi kalau dengan ada pihak ketiga yang itu jadi akadnya murabahah itu diperbolehkan ya, Ustaz. Mhm. Iya. Baik, selanjutnya ini ada yang kita ke yang raise hand terlebih dahulu sebelum nanti ada juga di kolom chat. Teh Aryani barusan raise hand. Ya. Mangga atur nuhun. Ya, mangga Teh. Assalamualaikum Ustad. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Damang teh. Alhamdulillah Ustad sawalerna. Ustad, ini teh punten mau memperjelas. Kan model tabungan emas yang pernah saya ditawarin itu, kita teh nyicil saldo ya, uang gitu ya Ustad ya. Nyicil saldo. Setelah itu, sebetulnya mungkin emasnya tuh belum ada secara fisik. Istilahnya mungkin digital ya, walau alam. Tapi karena nanti kalau mau di print jadi fisik itu ada biaya lagi. Jadi kan sebenarnya emasnya belum ada ya gitu. Nah, itu teh sebetulnya boleh atau seperti apa? Kemudian yang kedua, kan mungkin istilahnya kita membeli emas itu tuh nggak bareng ya Ustadz ya. Misalnya nggak gale emas, ayeuna sabaraha gram gitunya, tanggal ayeuna ke panentan sasis kena deui sabaraha gram. Nah, kalau ngitung zakatnya tuh gimana ya Ustadz itu gitu. Misalnya yang sekarang mah belum nisob, yang itu belum. Nah, nanti kan mungkin di jumlah jamlah mah nisob ya, tapi tak acan haul istilahnya. Nah, itu saya agak ini gimana dari tanggal pembelian kah atau seperti apa gitu. Hatur nuhun Ustaz. Ya, baik. Baik. Monggo, Pertama Ustaz. teh ya. Jadi dalam yang saya tangkap tadi ya, mau dikoreksi. Dalam praktik tabungan emas digital kayaknya ya. Pertama nasabah itu kan menyetor uang dan sistem menampilkan saldo dalam bentuk apa? Gram emas digital tadi ya. Nah, namun emas tersebut belum dimiliki secara fisik ya. Tuh, Tapi masih berupa apa? Mungkin catatan pembukuan atau janji akan menyediakan emas di kemudian hari. Itu ya, ya yang kedua kalau yang saya tangkap ya. tuh, Yang ketiga, nasabah kan tidak bisa langsung menerima atau menarik emas saat itu juga. Biasanya nanti harus mencapai berat tertentu ya, baru bisa tuh, dicetak tuh, fisiknya kan. Nah, betul. gitu kan. Dan Betul itu nggak ada tadi biaya itu? lagi Ustaz Oh, mencetak ada fisik biaya. tuh. Oke. Mohon. Nah, maka pandangan fikihnya adalah kalau uang disetor sementara emasnya belum benar-benar ada dan belum dimiliki oleh lembaga, maka itu nggak boleh teh. Berarti kan rukun jual beli tidak terpenuhi. Nah, itu tidak sah sebagai jual beli emas karena apa? Belum terjadi apa yang disebut dengan takobud, serah terima. Nah, jadi akad tadi itu mirip dengan akad utang sebenarnya, korot. Jadi bukan jual beli atau namanya janji jual beli, wa'ad dalam bahasa Arab. Bukan jual beli emas secara real gitu. Jadi kalau itu disebut jual beli karena memang belum ada ya berarti bukan. Jadi lebih mirip ke utang kalau gitu. Nah, kalau utang nanti berarti eh, apa hukumnya terkait dengan hukum utang piutang. Jadi kalau tidak salah ya nanti coba dicek ya di DSN itu ada fatwa tentang jual beli emas tidak tunai gitu ya. Nah, jadi menyebutkan dalam fatwanya, saya nomornya lupa, transaksi jual beli emas jadi diperbolehkan secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa maupun secara murabahah. Ya kan? Nah, namun tadi ya, penyimpanan emas atau tabungan boleh kalau emasnya sudah ada dan sudah dimiliki secara sah oleh nasabah. Jadi artinya apa? Emas itu harus benar-benar ada fisiknya dan bahkan tersertifikasi mungkin. Jadi bukan sekedar angka digital karena harus kan dalam jual beli itu harus ada underlying asetnya ya, harus jelas gitu loh. Nah, itu yang dipersoalkan oleh para ulama ya. Termasuk setahu saya Majma' Fikih Islami yang dimiliki oleh Oki juga sama transaksi emas digital itu harus berbasis kepemilikan real. Jadi harus ada barangnya karena syarat jual beli itu seperti itu gitu. Nah, itu ya. Jadi itu yang pertama mungkin. Kedua, nanti kalau terkait dengan zakatnya berarti kan terkait dengan zakat emas ya. Zakat emas kalau teorinya berarti kan haul 1 tahun, nisabnya adalah 85 gram, besarannya 25. Nah, nanti pertanyaannya a- kalau sudah setahun, apakah emas yang kita miliki yang ditabung itu sudah mencapai 85 gram atau belum gitu.
Nah, kalau sudah minimal atau lebih baru kena zakat. Harus bisa terukur dan terhitung. Tapi kalau belum berarti belum bisa dihitung sebagai sebagai apa namanya barang yang dizakati gitu. Itu mungkin ya. Ustadz hapunten. Mohon gimana teh? Ini upami kasus teh beli emasnya tuh nggak bareng gitu. Misalnya bulan ini teh Ya, sekian gram gitu belum belum betul. itu atau bulan depan udah nisob beli 85 misalnya. Nah, itu teh ngetangnya seperti apa ya Ustadz gitu? Ngetangnya ti ngawitan beli emas yang pertama teh. Misalnya bulan Januari itu kalau paling gampang, beli misalnya 5 gram. Bulan ketiga beli 10 gram. Berarti nanti di akhir tahun ya, atau Januari ke Januari deh biar gampang. Nah, di setelah setahun si emas yang kita cicil itu kan nyicil ya, yang kita kumpulin nyampe enggak sampai 85 gitu. Nah, jadi kalau sudah nyampe 85 baru kena zakat. Kalau tidak nyampe tidak kena zakat atau misalnya maaf 6 bulan teh 90 gram misalnya ya. Tapi di tengah jalan karena ada keperluan si emas itu dijual sehingga berkurang, tidak juga. Jadi ngitungnya berarti dari awal pembelian. Yang pertama kan, nah, awal pembelian ya. Kemudian nanti digabung kan digabung polanya emas itu. Paling nanti perbedaan fikihnya adalah apakah emas yang digunakan sehari-hari seperti kalung itu masuk zakat atau tidak. Misalnya kita nganggap saja emasnya kan emas batangan. Jadi ngitungnya berarti dari pembelian yang pertama emas itu ya, terus nanti sampai setahun. Nah, ada nggak mencapai 85 gram? Kalau ada minimal atau lebih kena zakat, kalau tidak berarti tidak. Oh, jadi zakatnya dihitung dari awal beli ya Ustadz, bukan dari awal emas itu sudah mencapai nisob gitu, bukan ya? Bukan. Ya, Oh, dikumpulkan kata. Kan kita beli emasnya tidak langsung 80. Misalnya tadi ya, iya. bulan Januari beli emasnya 10 gram gitu ya. Bulan Februari 10, 10, 10 terus lah. Sampai misalnya bulan ke apa namanya? Setelah setahun dihitung itu jumlahnya jadi 85 gram nah gitu. Ya, ya, ya. Enggak. Seperti tabungan kan sama teh. Hmm, Tabungan itu tidak mesti pas nabung langsung jelek 85 sekarang berapa? Misalnya berapa kalau dikonversikan gitu ya ke ya. 85 gram itu kalau 1 juta berarti berapa teh? 8 5 sekarang 2 juta Ustadz. 2 juta ya. Misalnya 1 juta aja biar gampang. Itu kan tabungan itu artinya kan tidak mesti jelek sekali. Setahun, nah, hitungnya kan saldo kalau tabungan. Nah mirip dengan gitu. Saldo tabungan kita selama setahun ada nggak senilai dengan 85 gram emas? Kalau ya, nah, itu kena. Kalau tidak, tidak gitu. Emas pun begitu. Sama. Dan jumlah yang dikeluarkan itu apa 85 gram atau bisa di akhir tahun ada 100 gram atau 100 gram. 100, Oh, 100. Kan 85 itu besoknya ya. nisab minimal. Ya, baik Jadi Ustadz. minimal untuk dikeluarkan zakatnya 85 gram. 89 dan 85 dan ke atas berarti kalau emasnya 200 gram 2,2,5% dari 200 2,5% dari 90 gram gitu tergantung. Nah, Ya, kalau kurang dari 85 itu tidak termasuk gitu. siap. Ya, turun Dalam Ustadz. mungkin gitu ya. Turun Ustadz. Mangga sami-sami itu. Baik, siap. Alhamdulillah. Tur nuhun, Ustaz Nurul juga tadi pertanyaan dari Teh Aryani ya. Lanjutkan masih tentang isu emas yang tadi ya. Kemudian ini selanjutnya kita ke kolom chat Ustaz. Tadi ada dari Kak Andri Mardiana. Jadi beliau bertanya dua hal. Yang pertama, ini tentang kripto Ustaz. Yang pertama, beberapa negara sekarang sudah memasukkan Bitcoin ke APBN-nya sebagai cadangan devisa. Apakah tren ini menunjukkan semakin tinggi kepercayaan publik terhadap kripto? Itu pertanyaan pertama, Sad. Kemudian yang kedua, masih nyambung karena kata beliau, underlying dari kripto ini adalah kepercayaan publik, teknologi blockchain, dan juga kelangkaan digital dan lain modern yang menopang nilainya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ustadz? Ya, boleh jadi ya ya. Jadi kenapa beberapa negara sekarang sudah mengakui itu ya dan memasukkan Bitcoin ke dalam APBN atau diakui sebagai alat transaksi yang sah itu boleh jadi menunjukkan tingkat kepercayaan orang terhadap hal ini. Nah, eh, tapi kita karena hidup di negara kita ya,
kalau kita ngomonginnya di dalam negeri itu, fatwa DSN tadi itu tetap lebih cenderung untuk menghindari kalau otoritas di kita belum mengakui. Karena kan belum jadi mata uang kan di kita ya dan lain-lain. Nah, jadi tapi kalau ngomongin tentang apa namanya perkembangan global gitu ya, di mana beberapa negara sudah begitu, ya boleh jadi begitu. Ke depan boleh jadi akan apa mengarah ke sana, karena mereka juga mungkin tidak mungkin ya mengakui tanpa pertimbangan dan perhitungan secara ekonomi dan lain-lain. Nah, underlying itu tidak bisa bentuknya kepercayaan publik, nggak bisa. Harus namanya underlying itu kan harus berbentuk fisik. Seperti kita apa namanya? Misalnya tadi ya. Jadi tidak bisa kalau kepercayaan kan tidak bisa diukur. Gimana cara ngukurnya? Nanti kemudian gimana kalau ada hal-hal yang tidak bisa di ini kan nggak terukur kan? Karena namanya apa ya? Ya tidak kepercayaan publik itu berapa sih nilainya gitu. Kalau pakai 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 Bitcoin pakai apa gimana ngukurnya? Nah, jadi namanya underlying aset itu harus berbentuk ya jelas. Misalnya tadi ya apa namanya? Kalau kita punya saham, saham itu kan bentuk kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Sahamnya misalnya kalau saham itu pakai lembar Kang ya. Satu lembar nilainya berapa gitu Ya ya. betul Nah itu Ustaz. kan jelas gitu ya. Jadi tidak harus terukur, nggak bisa model seperti oh underlyingnya adalah kepercayaan publik. Nah kalau gitu nanti gimana ngukurnya agak rumit tuh. Sehingga gorornya. Nah ini persoalannya goror tadi dalam skema syariah kan harus ada kejelasan. Nah jadi kalau tidak ada underlying itu berarti kan ada gorornya apa sangat sangat tinggi gitu ya. Memang dalam fikih ada goror-goror kecil yang diperkenankan, yang apa namanya, yang boleh gitu. Tapi minim. Tapi gorornya yang besar kayak begini, kalau itu nggak boleh. Baik, siap. Sekarang jasa Ustaz atas jawabannya tadi untuk pertanyaan dari Kak Andri Mardiana. Boleh ya kalau ada yang bertanya boleh untuk raise hand. Dan masih kita di kolom chat, Ustaz. Ini sepertinya masih yang tadi tentang skema apa namanya yang emas, kemudian pihak ketiga lembaga yang mudorobah gitu ya. Ini ada yang bertanya dari Kak Mitrisir tuh. Ini akhirnya berarti leasing motor ke Oh dealer leasing ya? nggak boleh, Ustaz. Mungkin terpantik dengan yang tadi, Ustaz. Oh leasing. Boleh Ya. kalau leasingnya, ntar saya ini. Leasing syariah boleh kok. Yang Ah, tidak boleh itu leasing. Nih, saya mau ini kan nih, pakai ini juga. Kebetulan ada ininya. Sebentar Kang. Apa nah, siap, namanya? monggo Ustaz. Baik, sambil menunggu Ustaz juga share screen, Bapak Ibu, kembali diinformasikan di kolom chat sudah ada link yang dapat diisi untuk request kira-kira talib ke depan membahas tentang apa. Silakan untuk diisi. Monggo lanjut Ustaz. Nah, jadi mungkin ini juga problem yang banyak ya di apa namanya dilakukan oleh kita nyicil lah. Malum wajah-wajah kita wajah nyicil gitu ya, tidak duitnya tidak banyak gitu ya. Nah, jadi leasing itu makanya sekarang ada leasing syariah kan? Itu artinya teman-teman kenapa? Oh, berarti leasing di lembaga konven itu bermasalah. Seperti kenapa muncul bank syariah berarti ada problem di bank konvensional kan? Kalau tidak ada problem kan nggak usah dibuat yang syariah Kang Asep ya. Misal PT Pos Syariah ada nggak Kang Asep? Tidak Nggak ada ada kan Ustaz. ya. Pos Syariah kan nggak ada. Nggak ada Ustaz. Kenapa? Karena transaksi yang ada di pos selama ini tidak ada problematika kan? Karena itu jasa gitu. Maka nggak usah dibikin syariah gitu kan. Nah jadi yang dibikin syariah itu biasanya kalau ada hal-hal yang bermasalah. Kayak apa? Kayak asuransi gitu kan ya. Nah leasing, saya petakan gini. Mungkin terlihat ya. Jadi leasing syariah dengan leasing konvensional, berarti yang syariah kan boleh. Bedanya adalah pertama, leasing syariah itu adalah akarnya jual beli seperti saya sampaikan tadi namanya murabahah. JLKS sebagai penjual, kita sebagai pembeli. Nah, maka polanya gimana? Maaf bukan LKK ya, LKS atau ya LKS nih salah yang ini. Kalau LKK yang sebelah kanan. LKS, Lembaga Keuangan Syariah, menjual kendaraan kepada konsumen dengan akad murabahah. Murabahah itu biasanya jual beli murabahah itu apa bedanya dengan baik? Biasanya murabahah itu dipergunakan untuk yang di mana murabahah itu jual beli di mana harga pokok disebutin gitu loh. Seperti saya sampaikan tadi ke Kang Asep. Kang Asep nih
Eh, saya beli beli handphone ini dari orang lain 1 juta. Nah, karena Kang Asep mau beli ke sayanya nyicil, nah maka saya ngambil ribhun. Ribun itu kan keuntungan, margin ya. Nah, jadi 1,5 juta, nah itu boleh. Itu namanya murabahah. Disebutin harga pokoknya berapa, kemudian marginnya berapa. Jadi LKS menjual kendaraan kepada konsumen dengan akad murabahah. Nah, pendapatan yang diterima oleh LKS itu margin yang halal, bukan riba atas utang piutang. Ia adalah transaksi antara uang dengan barang, dan jual beli kan halal secara fikih juga ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, kalau di konvensional, leasingnya itu adalah LKK, lembaga keuangan konvensional, itu apa namanya, berstatus sebagai kreditur seperti bank yang memberi pinjaman gitu loh. Jadi itu akadnya berarti kalau pakai akad adalah akad pinjam meminjam. Nah, di dalam teori fikih pinjam meminjam tidak boleh ada kelebihan. Namanya riba fadl kan? Gitu. Maka di konvensional LKK memberi pinjaman kepada konsumen. Dengan pinjaman tersebut, konsumen membeli kendaraan dari dealer atau supplier, lalu konsumen membayar cicilan kepada pembiayaan konvensional. Transaksi tersebut tidak diperkenankan. Kenapa? Karena total angsuran yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada LKK konvensional melebihi pokok pinjaman. Namanya riba. Ribanya riba, maaf, riba bukan riba fadl, riba qard. Riba karena utang piutang. Nah, gitu ya. Kemudian ini tambahan. Nah, pada umumnya LKS itu tidak memiliki stok barang kan? Nah, maka ada 2 tahapan transaksi nanti dalam leasing syariah itu. Nah, gimana? Pertama, tahapan pertama adalah si LKS ini membeli barang sesuai pesanan konsumen kepada supplier. Jadi kan yang bikin motornya kan bukan LKS ya. Jadi LKS beli kepada apa namanya, supplier, kemudian sesuai dengan barangnya, misalnya apa, motor segala macam. Nah, pesanan ini mengikat. Jika konsumen membatalkan pesanan dan mengakibatkan kerugian, nanti konsumen mengganti sebesar kerugian real. Itu ada fatwanya. Nah, janji wa'ad dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah itu mengikat dan wajib dipenuhi. Jadi mungkin secara gampang, eh, leasing syariah yang akarnya berbasis murabahah itu boleh. Tapi kalau leasing konvensional yang berbasis pinjam meminjam itu tidak diperkenankan. Itu mungkin ya tentang leasing. Jadi jangan diponis leasing kemudian tidak boleh. Nah, tergantung yang mana dulu gitu. Itu mungkin yang Ah, bisa. Masya Allah. Baik, siap Ustaz Seperti saja kalau tadi terkait tambahan ya terkait leasing juga terbahas di malam hari ini. Ini di kolom chat pertanyaan tentang emas masih banyak Ustaz. Mungkin bisa ya Bapak Ibu karena khawatir kita terbatas oleh waktu. Kalau ternyata bahasan khusus tentang emas ini menarik dan juga di request untuk dibahas, boleh untuk diisi di kolom chat. Itu sudah ada G-form yang diinfokan oleh host. Itu bisa diisi dan juga nanti Bapak Ibu bisa meminta merequest gitu ya. Kira-kira apa nih yang mau diminta dibahas untuk pertemuan ke taklim selanjutnya. Misal fokus tentang apa namanya emas gitu ya boleh silakan untuk disampaikan di sana. Dan ini juga karena sudah resign tapi mohon izin Kak Fajar kita tutup dulu karena satu lagi terakhir Ustaz mohon izin ada di kolom chat Kak WRD ya tentang saham. Dan ini akan menjadi pertanyaan terakhir untuk di sesi kita di malam hari ini. Jadi Kak Fajar boleh untuk turunkan saja karena sesi ini satu pertanyaan terakhir dari Kak WRD. Ini dari Kak WRD di kolom chat bertanya seperti ini Ustaz. Apa Ustaz mau nanya? Kita beli saham perusahaan yang syariah secara produknya. Tapi dalam proses perjalanannya, PT tersebut melakukan peminjaman ke bank juga. Apakah masih boleh beli secara syar'i, Ustaz? Itu dari Sebentar, dia yang KPRD. minjamnya apa Kang ya? Kan kita ini kalau saya lihat pertanyaannya ya, kita kan beli saham perusahaan yang syariah, berarti nggak ada masalah tadi ya, secara produk. Tapi dalam proses berjalan, si PT itu melakukan peminjaman ke bank juga. Peminjaman apa nih Betul. ya? Ada terkait dengan saham atau tidak? KWRD mungkin bisa menambahkan informasi. Ini, Khawatir saya salah nih ya. ya, khawatir ada asumsi yang keliru. Nah, silakan bisa open mic. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Gimana Kang? Enggak? Ya, ya Punten. Gini, Kak, kadang kita
beli produk saham yang syariah. Cuman Dari sebuah yang perusahaan kan ditakutkan gitu ya. Taruhlah dari perusahaan A perusahaan gitu ya. ya perusahaan Terus, A. Terus kemudian perusahaan A itu juga ternyata dia melakukan peminjaman ke bank, uang ke bank untuk proses produksinya oh gitu ya. minjam untuk produksinya. Berarti Ya, menggunakan ada kartu bunga bercampur mungkin gitu. ya. Kenapa? Berarti yang peminjamannya berbasis bunga mungkin ke konvensional kan? Iya, iya betul Ustaz. Juga meminjam ke bank untuk apa? Untuk macam-macam mungkin ya, untuk keperluan Untuk bank. macam-macam, untuk macam-macam, untuk macam-macam, untuk aktivitas perusahaan. Mhm. Nah, berarti yang dipertanyakan kita membeli saham seperti itu apa namanya boleh tidak mungkin ya? Diperbolehkan apa enggak? Ya, betul Oh, Ustaz. Mohon, jadi mohon. semacam ada ini ya. Jadi berarti pertanyaannya eh, bertransaksi atau hukum membeli saham apa namanya perusahaan tersebut gitu ya. Si perusahaan A itu apa namanya boleh atau tidak karena si perusahaan itu apa bertransaksi secara riba kepada pihak lain gitu mungkin Kang gitu ya. Bener nggak? Benar Ustaz. Benar, benar. Mohon, Oh mohon. iya iya iya. Baik baik. Jadi di sini ada beberapa aspek. Bentar nih, mohon maaf nih, ini baterainya habis. Oh, baik, siap Ustaz. Sambil menunggu Ustaz Dede Rodin tadi ya. Sekali lagi kami informasikan Bapak Ibu di kolom chat sudah ada G-form yang dapat diisi. Tadi silakan dapat merequest barangkali taklim atau kajian selanjutnya. Kira-kira hendak membahas apa? Baik, saya mungkin bisa gambarkan beberapa poin ya. Pertama kan eh, dalam Islam itu setiap bentuk kerjasama namanya syirkah harus didasarkan pada satu kehalalan objek usaha tadi ya. Maka sahamnya harus saham yang si perusahaan itu bisnisnya adalah halal. Kedua, kehalalan cara memperoleh keuntungan. Nah, dan yang ketiga bebas tadi ya dari unsur apa riba, kemudian goror, maisir dan lain-lain gitu ya. Nah, karena saham itu kan kepemilikan proporsional kita atas perusahaan, maka kan secara prinsip pemegang saham itu ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas perusahaan. Jadi kalau perusahaannya menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan Islam, maka sahamnya pun terkontaminasi. Gitu. Nah, kan begitu ya, Kang. Nah, maka yang saya pahami, nah, memang para ulama itu nanti memerinci gitu ya tentang aspek kehalalan dan keharaman itu sejauh mana gitu ya, memang ada. Tetapi secara umum, berinvestasi dalam perusahaan yang aktivitas utamanya haram, ya itu kan tadi haram secara mutlak ya. Tapi kalau usaha pokoknya halal, tetapi ada unsur non halal yang tidak dominan, itu para ulama kontemporer Kang masih memberikan ruang toleransi dengan beberapa syarat yang ketat gitu. Jadi nah tadi apa namanya? Jadi sekali lagi ya kalau kalau ya kalau apa namanya bisnis utama atau aktivitas utamanya itu apa namanya berkaitan dengan hal-hal yang haram, maka haram secara mutlak. Tapi kalau usaha pokoknya halal kan ya, tetapi ada unsur non halal yang tidak dominan. Nah, itu pendapat Imam Nawawi begitu sepertinya. Itu masih ditoleransi sekalipun mungkin kalau mau kehati-hatian sebaiknya itu apa namanya tidak gitu ya. Sebaiknya tidak. Kalau kita mengetahui tentang itu. Nah, izin mungkin sedikit ya menyampaikan tentang ini ada hubungan mungkin bentar biar ada gambaran ya tentang dana non halal gitu ya. Bentar, sebentar nih. Jadi kan apa namanya? Kalau kita mau bahasakan pertanyaan tadi mungkin eh, tidak tidak 100% haram mungkin Kang ya. Jadi dana halal mungkin ya itu bercampur dengan yang haram mungkin kita kira-kira ya. Kira-kira nanti. Nah, ini ada kebetulan ada ininya, ada apa sebentar slide-nya. Mana ya? Nah, ini. Kelihatan nggak Kang? Belum. Ya, masih proses ya. Si proses. Nah, ceritanya kan saham itu kan kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Sementara si kepemilikan di perusahaan itu mungkin
Kalau 100% haram, jelas nggak boleh ya. Nah ini ada problem nih, gimana dicampuri dengan dana yang haram kira-kira gitu ya. Mungkin banyak kasus juga yang terjadi. Nah, para ulama begini, ada perbedaan pendapat Kang. Pendapat yang pertama, dana halal yang bercampur dengan dana non halal dan hukumnya haram. Nah, ini pendapat Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam. Kaidah fikihnya adalah jika ada dana halal dan dana haram bercampur, berapapun ya tingkat keharamannya, jadi haram gitu kan. Jadi halal dengan haram bercampur, maka menjadi haram. Nah, maka sesuai dengan kaidah ini, dana halal bercampur dengan haram, hukumnya haram lebih diunggulkan sehingga dianggap keseluruhannya menjadi haram berapapun dana yang haramnya itu. Itu pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua, dana halal yang bercampur dengan dana non halal, kalau dana halalnya lebih dominan, hukumnya halal. Sekali lagi ya, kalau dana halalnya lebih dominan, itu kata pendapat kedua. Kaidah fikihnya adalah hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan. Kan mayoritas dananya halal, tapi ada yang haramnya, nah dihukumi mayoritasnya halal. Kedua ada aspek kemaslahatan. Kebutuhan perusahaan syariah, ini mungkin kasusnya perusahaan syariah pun dalam melakukan usaha mungkin tidak 100% gitu lah. Halal, masih ada hal-hal yang mungkin belum bisa dihindari. Nah, tapi kalau itu tidak dominan, pendapat kedua sekali lagi ya, itu ada yang mentoleransi demi kemaslahatan gitu ya. Nah, yang umumul balwa itu maksudnya dana halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan dalam aktivitas bisnis dan atau non bisnis. Jadi sulit. Kalau bisa kan gampang. Kalau bisa itu berarti tinggal dipisahin aja. Misal kayak gampang kayak gini nih. Contohnya Kang, kita nabung di bank konvensional, nabungnya 1 juta, lalu dapat bunga. Ketika bunganya bisa dipisahin, ya udah bunganya jangan diambil haram. Tapi kalau uang aslinya yang 1 juta kan boleh gitu. Nah, ketika bisa dipilih dan dipilah. Tapi kalau misalnya sulit, nah sehingga bercampur, itu tadi kaidah yang kita bicarakan. Nah, jadi ini banyak ya alasan-alasannya. Nah, jadi intinya ini yang saya kutip tadi Imam Nawawi, jika terjadi sebuah negara katanya dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram. Jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut lebih dicintai oleh Allah. Jadi kesimpulan Kang, kalau aktivitas perusahaan tadi 100% itu dengan pola yang haram, jelas nggak boleh. Tapi kalau mayoritasnya halal, eh, eh, pendapat pertama ya, yang bercampur tidak boleh haram. Tapi pendapat kedua, kalau mayoritasnya halal, yang haramnya minoritas, ada yang mempersilahkan, ada yang membolehkan maksudnya. Kalau ingin kehati-hatian, yang mendingan lebih baik tidak bertransaksi dengan itu. Itu mungkin lebih aman. Tapi secara hukum, begitu gambarannya. Termasuk ikhtilaf di kalangan para ulama tentang percampuran antara dana halal dengan dana haram. Begitu Kang Asep. Wallahu alam. Masya Allah. Baik, siap. Syukran jazakallah pada Ustaz Didarudin yang tadi telah menjelaskan begitu lengkap gitu ya, dan alhamdulillah mudah kita untuk pahami dan mudah kita untuk cerna. Dan pertanyaan tadi dari KWRD yang mohon izin tadi karena tidak menyampaikan nama secara langsung telah disampaikan jawaban Ustaz Didarudin dan itu juga menjadi penutup sesi tanya jawab Q&A kita di Taklim on Demand pada malam hari ini. Namun sebelum diakhiri, kami informasikan kembali bagi Bapak Ibu yang ada request keinginan untuk kajian selanjutnya, talim selanjutnya boleh untuk mengisi G-form yang sudah disampaikan di kolom chat. Dan untuk Ustaz Didarudin, barangkali ada closing statement yang hendak disampaikan untuk kami, dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih. Dan Kang Asep mungkin gini, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat yang belum sempat saya jawab, mungkin bisa direkap oleh Kang Asep, nanti dikirim ke saya. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan yang berikutnya bisa kita bahas gitu, Kang, supaya yang nanya juga kita bisa hak-haknya apa namanya? Terlayani lah gitu ya. Cuma karena keterbatasan waktu belum sempat sekarang. Jadi mungkin bisa direkap, nanti dikirim ke saya biar kita bahas juga di pertemuan yang akan datang. Sekalipun mungkin temanya berbeda nggak apa-apa. Tapi untuk membahas juga kan boleh supaya tuntas juga. Mungkin itu saja.
Hatur nuhun Kang Asep, Kang Pri ya dan lain-lain dan teman-teman yang berkenan mudah-mudahan jadi ilmu buat kita terutama di dalam kita mau berinvestasi supaya kita ingin berkah kan. Berkah itu kan keberkahan yang dicari ya, bukan hanya menguntungkan dengan ini tapi melanggar prinsip-prinsip syariah. Hatur nuhun. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sekarang jazakallah sekali kami sampaikan kepada Ustaz Darudin. Dan tadi alhamdulillah seperti yang beliau sampaikan, nanti akan direkap terkait pertanyaan yang di kolom chat yang belum terjawab, yang belum tersampaikan. Atau juga Bapak Ibu yang sudah gabung di WAG, grup WA Ta'lim On Demand, bisa juga disampaikan pertanyaannya di WAG secara langsung, kayak gitu ya. Agar nanti juga bisa direkap dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa terbahas oleh Ustadz Rudin. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rudin dan juga Bapak Ibu yang telah hadir dalam agenda Ta'lim on Demand pada malam hari ini, yang mana kita membahas tentang fikih investasi. Mudah-mudahan apa yang barusan kita diskusikan, apa yang kita bahas, ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Rudin menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dan menjadi penambah kebaikan kebermanfaatan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan kita cukupkan untuk taklim on demand pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, Astagfirullah. astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma illa anta, bihamdika astaghfiruka wa asyhadu an la atubu ilaik. ilaha illa anta. Saya Asep Ahid beserta segenap kru Talim on Demand mohon undur diri. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Asep, Jazakallah sadaya. Ustaz.